الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama mengikuti dan menyimak pembacaan ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi yang disampaikan oleh Abdul Rahman. Sepertinya host kita ini ngabarin internetnya drop gitu. Saya berharap kita bisa jalan, mudah-mudahan lancar keseluruhan dan kita lanjutkan dengan sambutan dan kesempatan yang pertama dengan rasa takzim kita meminta kepada Prof. Samsul Al-Mani untuk menyampaikan sambutan di pekan pertama. Insya Allah kegiatan Khataman Al-Quran ini nanti diatur oleh adik-adik agar bisa rutin dan bisa banyak yang berpartisipasi. Tafadhol, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul melalui Zoom meeting, yaitu hadir adalah para anggota IKYAPI, pengurus YAPI, kemudian pengurus IKYAPI, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kita tahu bahwa grup Hataman ini berdiri dengan sendirinya, inisiatif dari adik-adik yang muda-muda, dan tidak lama dari seminggu sudah ada kelihatan anggota-anggotanya 30 orang. Nah, sistem yang dipakai adalah mengeroyok 30 juz Al-Quran dengan 30 orang. Dan kebetulan baru periode pertama ini ada 30. Mungkin nanti teman-teman alumni yang lain yang mau bergabung bisa nanti menghubungi para panitia yang mendahului ini yang mengatur. Tapi memang karena itu dengan cepat berdirinya grup itu, aturan-aturannya belum dijelaskan, tapi dengan sendirinya dibaca dulu lah itu Al-Quran selama 1 pekan. Nah, itu di waktu 1 pekan. Kenapa? Kita harapkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya dibaca tetapi juga dipahami. Karena kalau kita muratal 1 juz itu bisa 1 hari juga kelar sebenarnya. Atau kalau terus-terusan disebut hanya beberapa jam ya 1 juz. Tapi ini oleh teman-teman dikasih waktu 1 pekan. Itu dalam arti bahwa metode yang kita lakukan adalah tidak sekedar murotal asal membaca, tapi juga memahami isi-isinya. Alhamdulillah selama sepekan ini 30 juz itu sudah kita hatamkan secara gotong royong bersama-sama. Setiap alumni itu mendapat tugas 1 juz. Nah, ini alhamdulillah periode pertama ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita harapkan nanti berikutnya diatur lagi bagaimana gilirannya itu dan bagaimana kalau ada yang juga mau ikut. Nah, ini perlu dipikirkan oleh teman-teman semuanya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini memang sebagai petunjuk kita. Ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa Al-Quran itu sudah digital, jadi bisa kita bawa kemana-mana melalui HP. Jadi kalau memang kita ingin menghafal misalnya, itu asal ada waktu kosong kita bisa buka HP. Karena di HP itu ada Al-Quran yang dengan Arab, Latin maupun terjemah. Nah, kita gunakan itu supaya kita juga bisa memahami kandungan tidak Al-Quran, walaupun belum sampai kepada tafsir. Ya. Tapi terjemahannya kita udah tahu kalau ini seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 2 itu Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk ya bagi kita, terutama bagi orang-orang yang akan menjadi orang yang tawakal. Nah, kemudian juga pernah membaca hadis bahwa sebaik-baik amalan itu adalah membaca Al-Quran, ya. Walaupun di situ dikatakan membaca dan juga mengamalkan. Jadi sebenarnya di dalam metode kita berkomunikasi dengan Al-Quran itu atau berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran itu ada 4 tahapan yang bisa kita pelajari. Pertama, cara membacanya, tajwid dan sebagainya. Berarti kita harus memahami juga bahasa Arab.
Kedua adalah memahami yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca. Ketiga tentu tahap kepada pengamalan dan penghafalan. Jadi ada 4 hal yang perlu kita lakukan di dalam metode untuk berkomunikasi melalui Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kalau pekan yang lalu kita masih hanya seperti murotal yang membaca saja, tetapi kita harapkan ke depan ini kalau bisa 4 metode itu kita sekaligus kita laksanakan sampai kita sedikit demi sedikit menghafal, terutama ayat-ayat yang yang sering digunakan misalnya di dalam sholat dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kita inginkan semuanya bisa terlibat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khataman ini di samping metodenya kita perbaiki terus-menerus, juga kita secara beramai-ramai kita selalu berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Demikian mudah-mudahan saya bermanfaat untuk memotivasi para alumni agar kita jangan meninggalkan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas sambutan perdana yang kita sudah sama-sama simak. Mudah-mudahan ya dengan semangat dan apresiasi yang luar biasa dari alumni, kegiatan pertamaan Al-Quran perpekan ini akan menjadi rutin dan bisa terawat dan bisa teruskan. Baiklah, menginjak kepada agenda kita berikutnya, kita juga menyimak sambutan dari salah satu ketua atau kita sudah sepakati memimpin presidium untuk kali ini, yaitu Pak Herman Kadir, dan kami persilakan kepada Pak menyampaikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Saudaraku, teman sahabat GAYAPI, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka dimulainya kajian khataman Al-Quran. Insyaallah kalau kita di kelas, Allah akan memberi syafaat buat kita. Ada 6 syafaat yang akan Allah berikan kepada kita. Pertama, dimohonkan ampun oleh malaikat. Ketika membaca Al-Quran yang menghatamkannya, terdapat 60.000 malaikat yang akan memohonkan ampun untuk orang yang menghatamkan Al-Quran. Hal tersebut disebutkan dalam hadis, ketika seseorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya, khair ad-dailami. Bahkan untuk orang-orang yang membaca 100 ayat Al-Quran dalam satu malam, maka akan dicatat kebaikannya di malam. Yang kedua, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, baca Al-Quran sebab
dia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik pembangunannya, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Orang-orang yang membaca hingga menghatamkan Al-Quran akan mendapatkan ketenangan di berbagai situasi. Rasulullah SAW pun bersabda, "Ingatlah bahwa kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, rumah Allah, Recording in progress. dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, akan dilingkari oleh para malaikat, dan Allah pun akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya, air muslim." Yang keempat, menjadi amal yang paling disukai Allah. Pada satu hari terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulangi lagi dari awal. HR Tirmizi. Yang kelima, menyempurnakan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan dapat menjadi lebih sempurna karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sehingga menjalankan ibadah dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran dapat semakin menyempurnakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada agar kamu bersyukur. Yang keenam, menjauhkan diri dari godaan syaitan dengan menyibukkan diri membaca, memahami dan menghatamkan Al-Quran, maka akan terhindar dari godaan syaitan untuk mengikuti hawa nafsu dan terjerumus dalam kesesatan. Dan dengan Recording in membaca Al-Quran progress. pun dapat menjadi lebih produktif dan tidak malas-malasan, serta dapat memaksimalkan waktu selama puasa Ramadan. Nah, itulah 6 syafaat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, pada ikhwan-ikhwan yang membaca Al-Quran, apalagi membacanya sampai menghatamkan Al-Quran. Saya sebagai mewakili dari KYP dengan ini mengucapkan selamat saudara-saudaraku untuk menghatamkan Al-Quran ini. Insya Allah saudaraku akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sambutan dari saya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Firman Kadir. Kita lanjut sambutan dari Ketua YAPI terpilih Pak Kundrat, dan waktu dan kesempatan kita persilakan. Silakan Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati senior saya lihat di screen ini ada Prof. Samsul,
ada Prof. Taufik jauh-jauh dari Mataram, Kang Adam Khalid, kemudian Mas Wiwi Ahadi, kalau masih ingat saya, dan adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini dapat berjumpa dengan Kakanda yang senior, Adinda semuanya. Alhamdulillah pada usia kita sudah cukup berbilang, sudah lama kita meninggalkan asrama, tapi kita masih berupaya untuk mentradisikan pengamalan membaca Al-Quran. Saya kira ini adalah satu hal yang membuat kita sama-sama optimis bahwa kita akan masuk menjadi kelanjutan dari keberadaan Al-Quran dengan kita sebagaimana disampaikan tadi di firman Allah dalam sucinya. Yang kedua, saya kira saya setuju sekali dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kakanda Profesor tadi, bahwa di samping kita membaca secara lokal, juga kita harus berupaya untuk memahami apa yang dimaksud dengan ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Tadi Buya Samsul mengutip ayat kedua dari Surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi", ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah saya kira paling tidak ayat pertama yang bisa kita coba pahami secara lebih dalam lagi. Saya bukan orang yang berkompetensi untuk memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Quran, karena pendidikan saya tidak cukup. Recording in progress. Akan tetapi di tengah-tengah kita, paling tidak pada malam ini, ada Prof. Taufik, Rektor UIN di Mataram. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita. Beliau bisa menjadi salah satu narasumber yang handal untuk membantu kita memahami maksud dari ayat-ayat Quran ini. Itulah saya kira bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada malam ini tidak ada alasan bagi saya untuk tidak optimis melihat kehadiran saudara sekalian dalam acara yang digagas baru 1 minggu, akan tetapi ternyata sudah mampu secara gotong royong menghatamkan Al-Quran. Dan juga kita ini menghatamkan Quran di dalam kelompok kita, sebetulnya kita pun bukan yang pertama, akan tetapi sudah banyak ratusan, ribuan mungkin kelompok-kelompok seperti kita yang setiap hari membaca Al-Quran di tengah-tengah mereka sendiri. Ada yang bisa to awards one week one juz, ada odoj one day one juz. Jadi banyak sekali upaya kaum muslimin muslimat untuk melanggengkan kehadiran Al-Quran dalam kehidupan masing-masing, baik secara sendiri, secara individual ataupun secara komunal masyarakat. Dan ini betul-betul satu hal yang mencerminkan juga sampai dengan ekstensi tertentu, mencerminkan dari idealisme Yayasan Asrama Pelajar Islam, karena kita ingin menghadirkan dari proses pengkaderan kita pemimpin-pemimpin yang akan selalu menempatkan Al-Quran sebagai titik tolak dari pemikiran mereka dan sebagai penegas akhir dari pemikiran mereka. Dan di antara titik tolak dan penegas akhir itu adalah sebuah proses rasional yang sama-sama kita lakukan setiap hari. Jadi kita berangkat Al-Quran, dijembatani dengan rasional dan diakhiri dengan konfirmasi dari Al-Quran. Disitulah saya kira kita akan menemukan apa Al-Quran. Al-Quran tidak lagi berperan sebagai justifikasi dari tindakan kita, dari pilihan moral kita. Akan tetapi Al-Quran adalah sebuah tempat kita mendiscover. Al-Quran adalah tempat penemuan kita. Jadi yang semakin kita langgengkan dalam kehidupan sehari-hari adalah penemuan demi penemuan dari Al-Quran. Karena yang namanya
mungkin kita mengenal istilah kasyaf segala macam ya, bahwa ada layer, ada lapisan-lapisan kebenaran yang harus kita lalui. Satu kebenaran pada saat ini mungkin akan menjadi kebenaran, akan mengantarkan kita pada kebenaran selanjutnya. Bagaimana diteorikan, saya lupa siapa namanya, salah satu filosof Islam, bahwa kita berangkat dari satu kuah ke kuah yang lain, satu potensi ke aktualitas, dari kuah ke fi'il ke aktualitas. Itu dari satu aktualitas kita sampai kita akan Recording in progress. kembali melahirkan fi'il baru ke arah aktualitas baru yang sifatnya eksistensial, akan merubah kehidupan kita dan juga merubah kehidupan orang-orang sekitar kita yang kita cintai, untuk semuanya terhantar kepada husnul khatimah, insya Allah. Demikian dari saya, salah kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Pundrat Ira Subrata. Beliau telah tegaskan untuk kesempatan kali ini mewakili pimpinan YAPI yang baru 3 seminggu terpilih, dan saya agak posisinya ini karena tadinya yang mestinya membawa acara ini, WA saya drop habis itunya. Jadi kesempatan yang berbahagia ini tentu ya namanya kader nggak boleh keder gitu kan. Nah, itu hal biasa saja. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan perbaiki, dan adik-adik insya Allah saya berjanji pada diri saya akan berusaha untuk mengawal adik-adik ini. Dan tentu saya mohon maaf bukannya todong-menodong ini, tapi luar biasa silaturahim itu selalu membawa berkah dan selalu membawa satu sudut yang membuat kita bergairah kembali, bersemangat kembali. Saya juga rindu ingin mendengarkan tausiah hadir bersama kita Pak Rektor UIN Mataram, dan tentu sangat baik buat kita semua untuk mendengarkan dari Pak Dr. HM Taufik ya. Mohon maaf nanti setelah ini Pak Ali sudah hadir untuk membacakan khataman dan sekaligus doa. Sebelum Pak Ali kita menyimak Pak Dr. HM Taufik. Pak Fadol, Pak Doktor, Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Buya Syamsul, senior saya juga itu.
Pak Presidium, ya, yang mewakili Presidium mengurus IKAYAPI, Pak Herman, dan terutama Bang Konrad yang baru dapat amanah yang lumayan berat ini untuk memandani IAPI kita ini. Dan baru mulai mengemban amanah, beliau sudah menceritakan perkembangan yang luar biasa dari yayasan kita ini dengan adanya gedung baru tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengawal terus kegiatan, ambisi, semangat kita bersama ini. Walaupun kita sudah sebagian besar ini sudah masuk dan menjelang masuk usia pensiunnya. Yayan sudah pensiun juga ceritanya tadi. Dan adik-adik semua yang belakangan, yang mudah-mudahan Allah tetap menjaga semangat menjadi lebih tinggi, lebih kuat daripada kita-kita yang sudah senior ini. Saya mohon maaf, Bung Konrad ini tidak tahu Bung Konrad ini dengar dari mana, saya jadi rektor. Sudah lewat masa ini Bung Konrad. Sudah lewat. Sekarang sudah dipanggil sepuh oleh teman-teman di kampus. Tapi mudah-mudahan lah berkat kebersamaan ini kita dapat barokahnya sesuai dengan isyarat dari Nabi bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur, membekahkan umur, bahkan ada kaitannya dengan rezeki. Ya, saya tidak tahu ini kok Bang Jurhum ini berani sekali menodong-nodong kita begini, dan tentunya tidak etis kalau menolak. Akhirnya saya tidak dapat inspirasi ini, saya mau ngomong apa ini. Tetapi yang pasti bahwa Pak Nurdin ini teman saya, tadi ngirim foto ke Lok Samsul, foto kita di depan pintu banyak-banyak dengan Jimli As-Siddiqi macam itu. Ya, saya ingin mengingatkan saja kita bersama, dan mari kita sama-sama terus saling menguatkan, saling mendukung untuk mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk menjadi yang lebih baik itu. Terutama kita yang sudah tua-tua ini mau kemana lagi selain ke arah yang lebih baik itu. Saya sepakat dengan Prof. Samsul tadi, dengan dikukuhkan oleh Bang Konrad tadi, dan didukung oleh Presidium IKAYAPI kita, bahwa walaupun kita sudah tua dan sudah lama sekali baru ketemu secara langsung sekarang, secara virtual sekarang ini, yang perlu kita syukuri itu bahwa dalam jangka waktu beberapa hari terbentuknya grup ini, grup baru ini, yang kita sudah berhasil menghatamkan baca sekali walaupun dalam bentuk keroyokan. Nah, bagaimana caranya supaya pembacaan kita itu kita selalu perbaiki dari waktu ke waktu. Ya, maksudnya kan kalau Pak Quraish Shihab sering menyebut membaca itu, Iqra itu tidak hanya sekedar membunyikan hurufnya. Membaca itu bisa meneliti, bisa mencari tahu, bisa menyebarluaskan, sekaligus bisa mengamalkannya. Saya menjapri Bung Samsul satu buku dari teman saya, ya, tentang model pembacaan Al-Quran, istilahnya itu dengan pendekatan pragmalinguistika, dengan 3 level atau beberapa level itu saya sendiri belum baca secara baik. Tetapi jika selama ini kita, nanti Bang Ali mungkin bisa berkomentar sedikit itu, Bang Ali apa Dek Ali gitu, yang pasti saya lebih tua dari beliau, bahwa membaca Al-Quran itu selama ini, jika selama ini kita membaca Al-Quran itu hampir tidak ada bedanya dengan membaca teks biasa, seperti membaca buku biasa, membaca tulisan orang dan seterusnya. Nah, bagaimana secara pragmatika linguistik itu kita membaca Al-Quran itu
sembari mendengarkannya. Karena hakikatnya kan pada substansinya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalam, pembicaraan Allah. Allah sedang, ketika kita sedang membaca, ketika kita membaca, kan cocok kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang sedang mendengar. Allah berbicara kepada kita. Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad, ya tentunya kepada kita semua, melalui Jibril, secara bertahap, membacanya adalah ibadah. Nah, bagaimana caranya supaya membaca itu betul-betul menjadi jalan kita, modal kita, bekal kita, dan kelakuan kita di dalam beribadah itu sendiri. Nah, ini tadi ada beberapa istilah dari Bang Kundrat, itu luar biasa itu. Beliau semangat akademiknya masih kuat ternyata. Ini bahasa-bahasa akademiknya masih kental. Tapi saya mohon maaf, ini emosi saya agak tinggi jadinya bicara seperti ini. Bagaimana caranya kita menangkap makna literer dari kalimat-kalimat, dari kata-kata dalam Al-Quran yang adalah kata-kata Allah. Jadi sentence meaning-nya itu, Bung Ali, bagaimana kita memahami arti kata, arti kalimat, makna kalimatnya itu. Lalu yang level kedua, bagaimana kita memahami speaker meaning. Nah, speaker meaning itu apa maksud dari pembicara itu? Ya, pembicara di situ kan ini karena ini kalamullah, ya Allah. Apakah umpamanya ketika Allah bilang dzalikal kitab, apakah itu artinya itu? Kalau Allah bilang itu kepada kitab yang kita sedang pegang, apa artinya itu? Soalnya ini menyangkut apa namanya? Speaker meaning itu, apa maksud Allah itu? Nah, level ketiganya, jadi yang pertama kita memahami makna kalimatnya, yang kedua adalah apa maksud dari Allah berkata seperti itu. Level ketiganya, respon, bagaimana respon kita terhadap pembicaraan Allah itu. Kalau dari segi linguistiknya itu ada makna lokusi, sentence meaning itu, mana ada makna illokusi. Kalau Recording in progress. Bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semua bersedia membaca buku itu, nanti bisa Kang Samsul juga mengirimnya ke grup kita ini, lalu kita bersama-sama baca. Kita bersama-sama baca, mempelajari, lalu bisa kita praktekkan dalam pembacaan kita terhadap Al-Quran sepanjang 1 juz seminggu itu. Lalu ketika kita hatam begini, salah seorang dari kita mempraktekkan baca lalu menangkap apa makna sentence meaningnya, apa maksud Allah di situ, lalu bagaimana seharusnya kita merespon. Tafsir itu bisa menjadi alat bantu kita. Bukan ini bukan lain dari tafsir ini, Bung Ali. Bung Ali saya wajahnya mulai agak kayak serius begitu. Tafsir itu kita pakai sampai dengan tafsir Isyari itu kita pakai. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran adalah sekaligus mendengar Allah sedang berbicara kepada kita, perasaan kita tuh agak beda dia. Lalu bagaimana respon kita itu juga agak beda. Saya kira itu yang bisa sampaikan untuk di awal malam ini. Mudah-mudahan semua kita dianugerahi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ujung kehidupan kita ini semangat kebaikan kita dan akan menjadi terus menerus menjadi semakin baik insyaallah. Mohon maaf kurang lebihnya, Bung Jorhum, luar biasa ini saya dipaksa jadinya oleh Bung
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini sudah hampir merepresentasi tentang makna mukodima. Mukodima awal oleh Prof ya, dan Pak Dokter luar biasa. Mudah-mudahan segala usulan ataupun segala model agenda untuk kita memperkaya bacaan dan memperdalam makna maupun istilah-istilah, insya Allah akan membuka ruang bagi kita semua untuk terus mendalami melalui mengikrokkan Al-Quran. Tentu waktu kita tidak lama. Ustadz Ali sudah menanti untuk membimbing kita membaca doa khataman Al-Quran pada malam hari ini. Amin. Kita sama-sama menyimak. Tafadhol Pak Ali Ahmadi Akhyar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita membaca doa, mungkin nitip doa juga dari teman-teman semua. Kebetulan saya lagi banyak berkampanye nih buat kawan kita Pak Wawan. Ya, kebetulan mantan ketua YAPI yang sekarang jadi pembina itu kan sedang mencalonkan diri sebagai ketua Iluni FKUI. Nah, saya dari seharian ini sambil bekerja, saya menghubungi banyak pihak ya, dari teman-teman sesama Iluni, kemudian kami, termasuk juga teman-teman senior lintas angkatan di kedokteran UI agar memberikan dukungan. Ternyata ada 4 dari 6 kandidat, 4-nya alumni HMI semua, jadi bingung juga kan. Nah, kita doakan saja. Dan HMI memang untuk urusan kompetisi ini paling senang. Jadi kalau ada 6 calon, 4-nya HMI. Tapi insya Allah semua kompetensinya bagus, dan kita doakan senior kita Pak Wawan, Dr. Wawan itu bisa sukses memimpin nanti terpilih sebagai ketua Iluni FKUI. Ini juga prosesnya dari tadi ya, kita banyak berdiskusi di banyak grup WA untuk mencari dukungan buat beliau. Nah, malam ini kita doakan juga beliau, mudah-mudahan diluruskan niat dan jalannya dan dimudahkan dalam proses pemilihan nanti. Amin. Para senior dan kawan-kawan sekalian, sebelum kita berdoa, ini bagusnya kalau menurut saya kita jangan hanya berdoa untuk khataman Al-Quran saja. Karena kalau khataman Al-Quran kan kita udah baca, tiap khatam baca doa, tiap khatam baca doa. Tapi kita berdoa untuk keseluruhan kita. Ya, selain khataman, kita juga berdoa untuk IAPI yang baru saja melakukan reorganisasi, mudah-mudahan semakin maju, semakin dimudahkan segala programnya, segala urusannya, dan semakin optimal berperan buat umat dan bangsa. Juga kita doakan IKYAPI yang juga baru saja melakukan mubes, mudah-mudahan semakin rukun, semakin guyup, semakin programnya semakin real, semakin bermanfaat buat warga asrama, buat YAPI, buat umat dan bangsa. Dan juga jangan lupa yayasan-yayasan yang didirikan oleh para alumni YAPI, banyak juga ternyata. Ya, kita doakan semoga semakin banyak kader-kader alumni YAPI yang mampu berkiprah di tempat masing-masing, saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan. Kalau semuanya itu berjalan baik, bersinergi, ya pasti YAPI akan menjadi sangat besar. Sama seperti kami, sama seperti Iluni, dan mudah-mudahan semuanya berkontribusi besar bagi umat dan bagi bangsa. Oleh karena itu, kita awali doa kita atas semua niat tadi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah
وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. وثق اللهم رابطتها وأدمدها واهديها سبلها. Recording in progress. Kami berazam dengan segenap keyakinan yang dalam, dengan sepenuh kemampuan yang kami miliki, walaupun dalam keterbatasan, kami ingin berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran. Jadi bagian dari pencinta Al-Quran, mencoba bersama-sama Recording in progress. tunjuk jalan bagi kami, baik pribadi, keluarga, sahabat, bahkan hingga yang lebih tinggi lagi, bangsa dan negara. Maka mudahkanlah ya Allah di dalam kami membaca Al-Quran. Ampuni kami jika ada yang belum tepat. Mudahkan kami di dalam mendalami Al-Quran. Bukakanlah rahasia-rahasia dan ilmu terkait dengan Al-Quran tersebut agar kami betul-betul faham, kami betul-betul mengerti sehingga bisa mengamalkan Al-Quran, memelihara Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya akan firman-Mu ya Allah, bahwa Engkau mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka
dengan interaksi sederhana kami terhadap Al-Quran secara berjamaah ini, Engkau janjikan di Al-Quran ini ada obat ya Allah, maka obati hati kami, obati fisik kami, obati jiwa kami. Dan Al-Quran juga memberikan kebahagiaan yang melapangkan dada kami, mudahkan pemahaman kami, lancarkan upaya kami belajar Al-Quran, dan berikan kebahagiaan Recording in progress. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Ali. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rangkaian demi rangkaian bicara, betapapun memang melalui satu kegiatan virtual ini ada saja tantangan, itu tidak menyebut halangan ya. Tapi insya Allah saya merasa optimis karena berada di tengah-tengah senior yang terpelajar, yang mulia, terdidik, terlatih, sehingga tidak ada keraguan bagi saya untuk melanjutkan kegiatan ini ke hostnya minggir gitu. Insya Allah. Dan ini luar biasa. Insya Allah nanti apa yang dipesankan, diamanatkan melalui tausiah maupun sambutan-sambutan tadi, kita bisa lanjutkan pada pekan berikutnya. Dan insya Allah sebagai informasi juga bahwa hampir 20 tahun belakangan ini kami dengan teman-teman juga mendirikan pesantren Baitul Tamiz di Indramayu, dan tentu guru-guru Al-Azhar hampir seluruh Indonesia itu oleh pimpinan Al-Azhar pusat mewajibkan untuk belajar tentang tamiz. Ini juga satu metodologi, dan insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita akan mengundang kiainya Abah Zaun, sahabat saya. Mudah-mudahan beliau juga berkenan, kalau memang kita semua berkenan untuk menghadirkan beliau untuk menyampaikan, karena luas sekali persoalan ini. Dan saya tidak berpanjang kalam, hanya mengembalikan seluruhnya kepada kehendak, petunjuk, dan ridho Allah, sehingga apa yang telah kita mulai, telah kita awali malam hari ini atas pertolongan, ridho, dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lanjutkan kembali. Dan mari kita akhiri semua malam hari ini kegiatan ini dengan tentu saya yang mengambil alih host ini terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf yang dalam jika tidak semua menyapa abang-abang senior
dan juga adik-adik sekalian, rekan-rekan semua, insya Allah Allah memuliakan kita semua dalam kegiatan turut merawat, memelihara dan memuliakan kalam Allah Al-Quranul Karim. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan juga kita akhiri doa kepada Tuhan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la Terima kasih banyak. Recording in progress. RK1 kan di sana dulu. Di Iya. Jasinga. Nah, kebetulan di Jasinga itu ada orang mewakafkan tanahnya untuk YAPI 2,5 hektar. Yang tanahnya itu tidak bermasalah, dan tidak menuntut aneka macam titipan gitu loh. Dia hanya minta didoakan, oleh Yatif untuk orang tuanya. Jadi insya Allah kita akan realisasikan apa yang bagus di sana itu. Nah ini Pak Ketua kan ada di sini nih, Ketua YAPI ini. Udah disampaikan itu Pak kemarin, hari Minggu kemarin itu. Jadi saya jadi terkenal dengan Pak Taufik. Iya. Yang Alhamdulillah. Terbayang oleh saya itu Taufik itu gondrong dulu, gondrong ganteng. Waktu dia selama. Iya. Sekarang udah jenggotnya udah putih ya. Sudah dekat-dekat sebenarnya ini. Udah meninggalkan dunia hitam ini. Iya. Emang dulu kan kita waktu training di Jasinga itu dititipkan kepada penduduk ya. Iya. Saya dapat orang tua angkat tuh, tapi lama-lama hilang. Nggak ada komunikasi lagi. Soalnya sering ke sana kan, sering ke daerah situ trainingnya. Jadi akhirnya jadi kenal benar sama ibu itu, sama orang tua itu. Tapi karena udah itu kita udah nggak lagi itu hilang nggak komunikasinya. Itu baik-baik orang sana. Orang sana itu makmur lah orang situ ya. Bagus ya kalau mau wakafkan tanah. Itu segera aja diambil Pak Konrad itu. Jangan sampai jadi semacam amanah itu kan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk sekolah atau untuk pesantren, bagus. Iya bagus Bang Konrad, bagus di-clearkan proses administrasinya segala macam itu. Sebab dunia sekarang ini kan orang tuanya mewakafkan, kadang-kadang anak-anaknya nanti jadi lain jadinya. Ya, jadi masalah ya. Terima kasih Bang Nurdin atas informasinya itu. Mudah-mudahan YAPI lebih cepat lebih baik lah membereskan administrasinya itu. Amin. Masih kita cek sedetail mungkin status tanah itu. Pak Nurdin tentunya akan berada di garis depan untuk meneliti lagi ya, supaya wakafnya bisa kita bisa manage wakaf itu menghasilkan sebesar-besar manfaat buat umat, dan tentunya juga mewujudkan cita-cita kita bersama lah, apa yang kita bisa lakukan dalam wakaf itu. Dan saya teringat tadi tuh Prof Taufik, ya kan, bahasanya bukan main. Siapa tahu kita bisa bikin Center for Islamic Studies, Taufik di situ. Insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengelola dari wakaf itu. Dan nanti saya akan buka canceling, saya edarin buat nama-namain. Insya Allah, doain aja, doakan. Amin. Izin ngomong, kalau bisa ikrar wakafnya diurus saja secepatnya. Nah kalau untuk 20.000 meter itu
kita ke Badan Wakaf Nasional, itu ke pusat. Tapi kalau di bawah itu kita Badan Wakaf Provinsi. Nah ini informasi bagus nih. Jadi itu kalau sudah di atas 20.000 meter itu kewenangannya Badan Wakaf Nasional itu. Iya. Insya Allah BWI kebetulan namanya, Badan Wakaf Indonesia. Kantornya ada di Taman Mini Indonesia itu. Ada dosen kita, dosen Stebang yang anggota BWI itu. Insya Allah mungkin bisa kita konsultasi juga dengan beliau. Ya, langsung aja ke sana. Gampang kok urusnya, nggak terlalu sulit. Saya sudah sering sekali ngurus masalah wakaf itu. Insya Allah Pak Nurdin nanti bisa lebih detail lagi. Kita diskusikan lagi Pak Nurdin ya. Ya, itu aja informasinya. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Ya. Oh ya, tadi juga ada itu ya, ada apa namanya, dari Pak Taufik tadi, dia memang hadiah kepada saya, udah 40 tahun nggak ketemu. Itu buku namanya Interaksi Tuhan Manusia, komunikasi dengan Al-Quran yang tadi ditawarkan. Ini mau kita bahas enggak? Ini ilmunya waduh tinggi sekali nih. Siap. Tingkat apa namanya? Tingkat makrifat lah ya. Tapi metodenya ini praktis karena dia menggunakan metode pragma linguistika. Jadi itu tadi yang dibicarakan oleh Pak Taufik. Nah ini saya pikir saya juga lagi sedang baca karena baru dikasih kemarin ya Pak Taufik ya. Kemarin. Jadi saya pelajari dulu. Nanti saya mau Taufik nanti akan komunikasi lagi dengan dengan kalian untuk apakah ini mau kita bahas, kita pelajari dikit ya. Tapi nanti mungkin akan ditebar buku itu. Saya ada digitalnya dari Pak Taufik. Iya, nanti kalau teman-teman yang masih suka baca bisa kita jawab. Atau kita masukkan di grup juga kalau semua masih bersedia baca. Siap. Siap. Ya, bisa aja di grup dah. Oke, kalau gitu ya. Penting tuh baca tuh. Buya Samsul masih rajin baca. Maka baik dengan tadi idenya Adina Kundrat itu, jika Pak Yapi bikin center itu tadi kan, center pengenalan Islam ya. Nah itu Taufik katanya udah nggak ada direktur lagi. Mungkin dia penjara jauh bisa Pak ya. Iya. Ini kan masih di Mataram ya? Masih di Mataram. Masih Apa di udah Mataram. pindah? Masih ya? Ya, tapi sekarang kan kita kan bisa jejaring Iya. Ya, virtual. Iya. Karena dulu memang banyak ya teman-teman dari IAIN ya. Tapi kayaknya yang jadi dokter nih hanya Taufik itu ya. Banyak kemana ya? Kalau nggak salah ada asuransi gitu, banyak kan itu. Jadi, angkatan saya ada beberapa yang dari IAIN dokter. Ada ya? Iya. Bagus lah itu. Apa aja tuh? Bisa kita kumpulkan itu ya. Bang Jurhum. Ada dokter Yusuf Hidayat. Iya. Ya. Ada juga yang di UIN itu Suwaidi Saad itu. Suwaidi Saad ya. Iya Suwaidi Saad ya. Dia di Tangerang ya. Tangerang betul. Madura asli itu. Iya betul. Ya kita kumpulin dah. Siap. Ya, jadi pengajar tetapnya Pak Taufik aja, Profesor Taufik. Siap. Ya, Taufik ini kasih mainan lah ya. Ya Allah. Sekarang udah nggak rektor lagi, sesuai dengan profesi dia. Bagaimana kalau kita bentuk juga pusat studi Islam di IAPI gitu. Jadi bisa itu bisa dilengkapi dengan dilengkapi dengan internet gitu ya. Tapi kita bisa ngumpulin bahan-bahan itu dimasukkan direktori IAPI gitu. Ya, itu direktori IAPI punya belum ya? Direktori IAPI Adina Kundrat sudah punya ya. Nah itu bagus kalau direktori IAPI itu dihidupkan, maka secara internet orang bisa nanti melihat gitu. Dan itu juga bisa dijual
Jadi Iya. nanti kayak Apri juga apa, hanya orang mau masuk tuh bayar gitu. Jadi kalau dia Semacam ini ya, semacam perpustakaan digital begitu ya. kan digital, jadi perusahaan Islam gitu kan. Ya. Ya itu juga dulu angan-angannya Pak Prawoto dan apa namanya. Ya. Ya. Insya Allah. Banyak hal yang bisa dilakukan Bang Kunrat ini untuk bermanfaatan Yapin. Ya. Saya sudah apa namanya masukkan ke grup buku yang tadi itu. Sudah masuk. Ya. Kalian mohon izin, saya agak nanti inisiatif suka nelponin bapak-bapak senior, mudah-mudadan tidak ini tidak mengganggu begitu. Ini ada Kiai Hanafi. Pak Kiai. Insya Allah. Ada Pak Kiai Hanafi. Ya. Pesantren Husnul Khotimah Cipanas. Oh iya. Kiai, kalah bukan Kiai. Kiai. Itu ada tuh. Ada tuh, beliau. Ya, jadi apa pengajar tetapnya Profesor Taufik aja, naib tetapnya Pak Samsul, Profesor Samsul. Ya. Kan pendamping-pendampingnya banyak lah, yang standby, yang muda-muda seperti Ali Ahmadi, bagus. Pak Jurhum juga paling mantap juga, Pak Jurhum Lantong gitu. Siap. Insya Allah banyak. Ada kita kader-kader muda itu, ada ahli bahasa, ada RV. Saya kira ini Mas Jurhum bisa menginventarisasi, mengidentifikasi adik-adik kita yang muda-muda yang masih kekeh begitu. Kita yang senior begini kan membakar semangatnya itu saja lah ya, tugas kita yang lebih banyak. Insya Allah. Semangat Pak Taufik juga harus kita bakar lagi nih. Semangat lagi ya. Semangat lagi ya. Merawat semangat. Itu dia. Insya Allah. Saya mohon maaf, saya ini ada meeting Zoom lagi sedikit di sebelah ini. Oke, baik kita pamit dulu kalau kita bubar dulu ya. Minggu depan kan kita ketemu lagi. Insya Allah. Pak Jurhum siap menyanyi kan, Tamis kan menyanyi itu Pak Jurhum ya. Betul, itu metodologinya sederhana. Pak Jurhum menyanyi itu seperti apa ekspresinya menyanyi gitu loh. Ada. Iya. Insya Allah. Itu sudah ada teman kita Zainul tuh. Betul itu. Udah banyak ini. Ada Zainul ya. Bagus tuh. Baik. Oke, mohon baik. Maaf, senior semua. Banyak ya. Saya juga pamit. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang semuanya. Bang.